Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفآمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون وآمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفآمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق الله. Bapak, saudara-saudara hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat, karunia, nikmat dan hidayah luar biasa kepada kita, pertama nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan serta nikmat keimanan. Jadi alhamdulillah kita telah hadir di Allah guna berumrah melaksanakan satu kewajiban kita, yakni salat. Selanjutnya salawat beriring salam wajib kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak, saudara-saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali di kesempatan khutbah yang singkat ini, hati berwasiat kepada kita bersama agar kita senantiasa berusaha berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjadikan diri kita sebagai pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan manusia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah harta, kekayaan, kemewahan atau apapun yang kita dapatkan selama di atas dunia. Dan juga bukan pangkat, jabatan dan kedudukan yang menentukan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita merenung pada hakikat penciptaan kita sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin itu tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak hal, kecuali hanya untuk satu perkara saja, yakni menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu saja, untuk menghambakan diri, untuk tunduk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tujuan lain manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia beserta isinya bukanlah merupakan tujuan manusia diciptakan. Akan tetapi dunia beserta isinya tidak lebih dari hanya sekedar fasilitas saja, tidak lebih dari hanya sekedar kebutuhan hidup. Bahkan di dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya telah kami jadikan apa-apa yang ada di atas dunia ini
Zinatallaha, sebagai suatu perhiasan, sebagai sesuatu yang indah, sebagai sesuatu yang apabila dipandang akan menarik hati setiap orang yang melihatnya, sebagai sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang yang ada di atasnya. Bahkan saking cintanya manusia kepada dunia, sampai ke dalam perut bumi pun manusia gali. Saking cintanya manusia kepada dunia, sampai di kedalaman laut paling dalam pun diselami oleh manusia. Kenapa? Karena kecintaan dan keindahan dunia ini. Bahkan hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking indahnya dunia ini menjadikan manusia lupa akan hakikat penciptaannya di atas dunia. Menjadikan manusia lalai untuk menjalankan tugasnya selama hidup di atas dunia. Untuk apa dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu indah? Sampai manusia lena, sampai manusia lalai, sampai manusia lupa akan tugasnya. Tidak lain adalah linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Agar manusia ini diuji. Diuji siapakah di antara mereka yang lebih baik penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih baik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ibadah yang kita lakukan merupakan bentuk wujud penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjalani kehidupan dalam rangka menggapai tujuannya, manusia pun telah dibentangkan dua jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man dzakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka demi jiwa yang telah diciptakan dengan sempurna, maka telah kami bentangkan kepada mereka jalan fujur dan jalan takwa. Hidup ini adalah pilihan hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di akhirat adalah kita yang menentukan selama hidup di atas dunia ini. Dan penentuan itu hanya ada di atas dunia ini. Tidak ada kehidupan berikutnya yang akan menentukan di mana posisi kita nanti di akhirat. Tetapi di kehidupan yang singkat inilah kita menentukan di mana kita akan berada nantinya di akhirat, di surga atau di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man dzakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa mengisi hatinya hanya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengisi senantiasa hatinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha. Maka celakalah orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya, orang-orang yang mengisi relung hatinya dengan kemewahan-kemewahan dunia, orang-orang yang mengisi hatinya dengan kecintaan kepada dunia, melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat yang lainnya Allah juga mengingatkan kepada kita. Wa amma man khafa fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya wa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Maka adapun orang-orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, orang-orang yang senantiasa memperturutkan cintanya dan berbuat berlebih-lebihan, hidup sesuka hati, tidak mau diatur oleh aturan apapun, seolah-olah ia hidup selama-lamanya, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka nerakalah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada Rabbnya dan senantiasa selalu mengendalikan hawa nafsunya, dan ia sadari bahwasanya nafsu diciptakan sebagai ujian baginya, fa innal jannata hiyal ma'wa, dan surgalah tempat. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu ada konsekuensi. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ada konsekuensinya. Kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga ada konsekuensi. Baik itu di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat apalagi. Orang-orang yang senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya akan mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat. Dan begitu juga di dunia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah At-Talaq,
May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka rezeki dari jalan yang tidak pernah mereka sangka-sangka, yang tidak pernah mereka duga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal, menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan segala kebutuhan. Konsekuensi bagi orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi bagi orang-orang yang menggapai ketakwaan di dalam hidupnya selama di atas dunia. Dan begitu juga sebaliknya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang senantiasa selalu bermaksiat, orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun mendapatkan konsekuensi baik di kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Dan konsekuensi tersebut tidak hanya berlaku kepada pribadi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, ketaatan atau kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara berjamaah atau secara pribadi juga akan berakibat kepada umum, kepada seluruhnya. Baru-baru ini kita mendapatkan berita duka, berita tentang bencana di mana-mana. Erupsi Gunung Merapi, banjir, longsor. Mungkin bagi mereka yang berpikir hanya menggunakan akal, itu merupakan gejala alam. Dan sudah lumrah, karena curah hujan yang tinggi, terjadilah longsor dan lain sebagainya. Itu teori orang yang hanya menggunakan akal saja. Namun kita yang berpikir tidak hanya dengan akal, namun juga dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu tidak akan terjadi di atas dunia ini kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha menjaga. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjadikan Gunung Merapi erupsi? Apa susahnya bagi Allah untuk mengatur sesuatu yang ada, menciptakan yang tidak ada saja Allah bisa. Akan tetapi tentu ada syarat. Ada syarat yang harus kita penuhi. Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan tadi di awal khutbah, di dalam surah Al-A'raf, di dalam surah Al-A'raf ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Jika seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Syaratnya iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak-banyak syarat, Pak. Kalau sudah berkah, bagaimanapun kondisinya tetap akan menjadikan kesejukan bagi penduduk satu negeri. Kenapa? Karena kebahagiaan, kekayaan yang hakiki itu bukan pada harta, bukan pada benda, akan tetapi kebahagiaan, kekayaan yang hakiki itu ada pada hati setiap orang. Bapak dapat uang 10 juta. Itu bukan bahagia, baru senang saja. Kenapa? Karena boleh jadi setelah menerima uang, ada hal yang dirisaukan, ada hal yang dirusuhkan, ada hal yang ditakutkan, berarti kita belum bahagia. Akan tetapi kita menerima cuma 100 ribu. Kita merasa tenang, merasa bahagia, bahkan dengan rezeki yang diberikan sedikit, akan tetapi mencukupi, semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Tak usah jauh-jauh kita melihat contoh, Pak. Lihat saya negeri kita ini, negeri yang kaya. Apa yang tidak ada di Indonesia ini, Pak? Yang di dalam perut bumi cukup, bukan hanya minyak, bukan hanya batu bara, banyak yang ada di dalam perut bumi. Belum lagi yang ada di atas bumi. Belum lagi yang ada di lautan. Akan tetapi penduduk negeri tercinta ini ibaratkan ayam batalu ada teh padi, akan tetapi mati. Negara paling besar memproduksi sawit, akan tetapi mengalami kelangkaan sawit, kelangkaan minyak goreng. Hebatnya Indonesia.
banyak pengangguran, banyak rakyat miskin, banyak orang yang membutuhkan, mengharapkan bantuan-bantuan. Banyak orang-orang yang mengemis, yang merasa dirinya miskin di negeri yang kaya. Kenapa? Karena keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari sekian banyak, dari mayoritas penduduk yang beragama Islam, hanya segelintir orang yang mau tunduk dan sujud di hadapan Allah. Buktinya, Pak. Buktinya apa? Berapa banyak masjid, musola yang ada? Jangankan Indonesia, di negeri kita, di tanah datar saja, di 5 kaum ini saja, Pak. Berapa masjid dan musola? Berapa jumlah penduduk nagari 5 kaum? Dan berapa orang yang mau tunduk sujud 5 waktu, bolak-balik datang ke masjid, memenuhi seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dikatakan oleh ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya salat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Akan tapi kita ingat, Allah Subhanahu wa taala memaklumkan di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Jelas. Kalau boleh kita katakan, ini merupakan standar keimanan seseorang. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya hanya saja orang-orang yang mampu memakmurkan rumah-rumah Allah ini, yang mau bolak-balik minimal 5 kali sehari semalam guna untuk tunduk sujud di hadapan Allah, hanya orang-orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah, orang-orang yang yakin kepada hari akhirat. Tidak berlindung dari dia dengan hukum fardu kifayah. Kenapa Pak tidak sholat berjamaah? Kan fardu kifayah. Udah ada sebagian, kalaulah sebagian sholat berjamaah, yang lain pun bebas. Itu bukan jawaban orang-orang yang beriman. Kan dikatakan, kalaulah mereka dikatakan ayat tersebut merupakan standar dari Allah Subhanahu wa taala, aku standar orang beriman, Pak. Kalau tidak pernah datang ke masjid, sekali seminggu saja datang ke masjid, maka belum dikatakan seseorang tersebut beriman. Itulah yang kita rasakan hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir tahun ini, marilah kita kembali ke jalan yang telah dibawa, dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat. Sebesar apapun intan mutiara yang kita miliki, jika seandainya ada yang memiliki intan mutiara sebesar dunia ini, maka tidak akan mampu, demi Allah, tidak akan mampu dan tidak akan bisa ditukar dengan surga. Tidak akan bisa digunakan untuk membeli surga. Tapi apabila ada seseorang yang memiliki iman sekecil-kecilnya iman, imannya betul, imannya murni, tidak bercampur dengan kesyirikan, maka keimanan tersebut akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang luasnya seluas langit. Kehidupan kita itu sementara. Kehidupan yang sebenarnya itu di akhir. Kehidupan di dunia adalah kehidupan mempersiapkan untuk kehidupan di akhir. Maka yang perlu kita persiapkan itu adalah bekal untuk di akhirat, bukan bekal. Karena suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, siap atau tidak siap, kalau sudah janjiannya berangkat, persiapan tidak ada, berangkat. Kami belum siap, berangkat. Anak kami ketik-ketik baru, berangkat. Rumah alun tabuh itu ruang rumah leh, berangkat. Siap tidak siap, berangkat. Maka tugas kita adalah mempersiapkan diri untuk berangkat kapan saja. Maka kembali tanyakan kepada diri kita masing-masing. Tanya diri wak masing-masing yang lah siap berangkat alun. Kalau alun siap berangkat, siapkan. Hanya kalau belum siap berangkat, siapkan. Selagi tuang ditampu hangok, maka siapkan. Siapkan keimanan kita, siapkan amal terbaik kita. Kapan perlu paksa diri kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, daripada nanti kita dipaksa untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu.
Biarlah kita dipaksa saat sekarang ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada nanti kita dipaksa untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimatikan dalam keadaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزرة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في شقرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله